Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan melakukan sesi health talk. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit kardiovaskuler. Dewasa ini, penyakit kardiovaskuler semakin banyak, tetapi banyak yang tidak menyadari karena belum tahu apa itu penyakit kardiovaskuler. Menurut WHO, penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak macam penyakit kardiovaskuler, tetapi yang paling umum dan paling dikenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke, yang menjadikannya sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Berdasarkan laporan WHO tahun 2016, diperkirakan sekitar 17,6 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan potensi terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau diubah. Ada faktor yang tidak dapat diubah atau tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga, usia, jenis kelamin. Kita tidak mungkin merubah hal-hal tersebut, sehingga jika kita memiliki riwayat keluarga yang mengalami kardiovaskuler, lebih baik kita lebih waspada. Kita juga tidak mungkin mundur dari usia kita. Semakin berumur, risiko kita mengalami penyakit kardiovaskuler akan semakin tinggi. Begitu juga jenis kelamin, bagaimanapun tidak dapat diubah. Adapun faktor risiko yang dapat diubah seperti hipertensi. Saat kita memiliki hipertensi, tentunya risiko mengalami penyakit kardiovaskuler lebih tinggi daripada yang tidak mengalami hipertensi. Solusinya, bagi yang memiliki hipertensi, tekanan darah harus selalu stabil dalam batas normal yang disarankan oleh dokter. Agar ini tercapai, diharuskan meminum obat secara teratur. Lakukan semua anjuran dokter dan kontrol rutin ke dokter yang merawat. Faktor berikutnya, diabetes atau kencing manis. Sama halnya dengan hipertensi, obat, anjuran, dan kontrol rutin ke dokter yang merawat harus terus dilakukan. Faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler berikutnya adalah obesitas atau kegemukan. Diharapkan untuk kita memiliki tubuh yang ideal, risiko penyakit kardiovaskuler akan lebih tinggi pada obesitas, terutama yang mengalami obesitas sentral, yaitu obesitas yang berpusat pada perut. Dislipidemia juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Dislipidemia mengacu pada tingkat lipid atau lemak dalam darah yang tidak sehat, yaitu seperti peningkatan kolesterol total, bisa disertai peningkatan LDL dan atau peningkatan trigliserida, bahkan penurunan HDL bisa terjadi. Faktor risiko berikutnya yaitu aktivitas fisik yang kurang. Pada saat kita kurang bergerak, kemungkinan untuk terjadi penumpukan bahan-bahan yang seharusnya menjadi energi, ini yang akhirnya membuat risiko lebih tinggi terjadinya penyakit kardiovaskuler. Faktor berikutnya berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Diet yang tidak sehat akan memicu tubuh kita mengalami banyak hal, termasuk berisiko mengalami penyakit kardiovaskuler. Faktor berikutnya yang bisa diubah agar kita tidak berisiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskuler yaitu stres. Diharapkan kita dapat merubah faktor-faktor risiko ini ke keadaan yang lebih sehat,
agar tidak berisiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskuler. Gejala yang dialami tentunya berbeda-beda, tergantung bagian mana yang terkena. Jika terjadi di jantung, maka bisa jadi terjadi serangan jantung. Jika di otak, akan terjadi stroke. Adapun gejalanya, jika kita mengalami serangan jantung, rasa sakit, nyeri atau tidak nyaman seperti tertekan beban berat di tangan dan dada. Nyeri menjalar ke lengan kiri, bahu, rasa tercekik, atau rahang bawah rasa nyilu, kadang menjalar ke lengan kanan atau kedua lengan. Sesak nafas, mual, muntah, atau keringat dingin. Bisa juga terjadi pusing atau pingsan. Jika terjadi stroke, gejalanya rasa lemas secara tiba-tiba pada wajah, lengan, atau kaki. Seringkali terjadi pada salah satu sisi tubuh. Mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat dengan satu mata atau kedua mata, kesulitan berjalan, pusing, hilang keseimbangan, dan muntah. Sakit kepala parah tanpa penyebab jelas, dan hilang kesadaran atau pingsan. Stroke menurut WHO dapat diartikan sebagai defisit neurologis vokal atau umum. Timbul mendadak, akut, berlangsung lebih dari 24 jam tanpa ada penyebab lain kecuali gangguan vaskuler. Pencegahan dan pengendalian. Pola makan sehat seperti rendah garam, terutama bagi penderita hipertensi. Asupan garam harus benar-benar diperhatikan. Pola makan sehat juga rendah lemak dan disarankan untuk tinggi serat. Olahraga disarankan sekitar 3-4 kali dalam seminggu, kurang lebih selama 30 menit. Menghindari konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat. Menjaga berat badan ideal. Penanganan stres. Penting untuk kita dapat menangani dan mengendalikan stres. Istirahat yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas tidur, perlu diperhatikan agar mendapatkan tubuh yang bugar. Cek kesehatan secara teratur dan ikuti anjuran dokter terkait diet dan konsumsi obat, dan juga pola hidup sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum diakhiri, silakan lanjutkan dengan melaksanakan post-test. Terima kasih, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.